Saudara, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang apa yang menjadi reference untuk Tai Chi Nusantara ini. Ya, kan? Reference kita ada dari buku Profesor Dr. Fuad Hasan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Nah, awalnya pada tahun 2004, Universitas Indonesia mendapat apa eh, mandat daripada pemerintah untuk mengadakan pemilihan umum, mempersiapkan, mengkondisikan masyarakat supaya mau ikut pemilihan umum 2004 gitu. Nah, kita cari-cari. Waktu itu saya diminta menjadi diminta sama Profesor Sarlito untuk menjadi sekretaris dari panitia yang mempersiapkan kampanye dialogis. Ya. Nah, pada waktu itu kami mencari-cari harus ada leaflet atau brosur untuk apa pemilu itu diadakan. Ya, kan? Nah, kita mengambil merefleksikan bahwa pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia yang kemudian menjadi melahirkan proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 itu sebenarnya bangsa Indonesia itu sudah mantap itu. Ya. Tapi kenapa kok kemajuan kita itu selalu apa belum berjalan bisa ya konsisten, selalu ada kegaduhan, lalu perbaikan lagi, kegaduhan lagi terus. Nah, lalu kita mencari apa bahan dari Fakultas Psikologi. Nah, saya atau kami menemukan disertasi dari Pak Fuad Hasan itu yang dibuat tahun 1960 itu. Ya, yang mengatakan bahwa kita ini bermasalah karena kesadaran aku hanya sampai ke kami, kamu hanya sampai kalian, dia hanya sampai pluralitas kemajemukan daripada internal menjadi mereka itu. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan ini meskipun sudah ada ikrar satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Nah, dari pendekatan psikologis ini disertasi masih ditulis diterbitkan di percetakan yang zaman dulu ini pakai kertas koran ya toh. Dan ini eh, di Keramat alamatnya itu ya. Nah, ini yang harus kita selesaikan itu. Kalau ini nggak bisa, memang ya akan terus-menerus begini. Karena yang ada adalah akhirnya diktator dari mayoritas yang mau menyamakan menjadi harus ikut sama mayoritas.
survival of the fittest yang paling kuat tuh. Nah, bagaimana bisa menyatukan suku-suku yang jumlahnya 300 lebih ini, gitu, yang tersebar di pulau-pulau yang sampai apa banyak sekali itu. Nah, ini yang kita kembangkan bahwa pemilu 2004 ini harus mempunyai visi dan misi menjadikan kita itu. Ya. Aku berkembang bermuluran menjadi kami, kamu, kalian, dia, mereka, lalu kita. Diversity tapi unity. Ya. Nah, inilah alasan apa yang menjadikan dasar membuat brosur leaflet yang diberikan kepada seluruh partai-partai yang ikut pemilu yang pada waktu itu jumlahnya berapa saya lupa, udah ada 50 atau apa itu. Nah, mereka semua diundang ke Universitas Indonesia untuk diberikan kesempatan membabarkan visi dan misinya itu. Ya. Nah, ya, karena jumlahnya terlalu banyak, sedangkan profesor-profesor yang ada di UI itu jumlahnya juga terbatas dan masih harus mengajar. Akhirnya untuk menghandle sehari-hari ya diserahkan pada Bagus Takpen yang dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia bersama saya untuk membriefing itu atau memberi pengantar advising itu tentang brosur ini toh, tentang brosur pemilu itu, ya. Nah, eh, ya lalu begitulah. Anda bisa bayangkan, wah bos, waduh, sudah penuh itu sampai ke sini itu orang membahas ini. Nah, dalam paper ini, ya dalam buku apa, apa disertasi yang diadakan di Kanada itu ada hal yang menarik bahwa itu bukan hanya urusan psikosis saja, masalah psikologi aja, tapi juga neurosis itu. Jadi karena ini tidak bisa berkembang menjadi kita, maka lama-lama itu eh, ketemu bahwa dasarnya pada neuron itu juga. Gitu. Nah, kalau Anda, kalau murid mengatakan pada gurunya, guru, kami mau ke Taman Mini Indonesia Indah, atau kami mau ke Ancol. Itu berarti gurunya nggak ikut, hanya mendapat laporan. Tapi kalau anak mengatakan, guru, kita mau ke Ancol itu, ya cepat Bu Guru, Pak Guru, apa, persiapkan nanti kita jemput. Jadi gurunya ikut. Jadi konsep inklusif itu ada di situ. Nah, ini yang dijadikan itu. Dan ketika sampai sekarang Anda lihat aja, itu juga konsep ini ternyata dari 2004 ya sampai 2024 itu juga belum menjadi kenyataan kan? Ya, terus menerus sampai sekarang ini masih gaduh. Yang menang tidak bisa langsung bekerja, selalu dipersoalkan legalitasnya, penyelenggaraannya, dan bermacam-macam itu. Nah, karena itu memang Taiji Nusantara ini
mencoba membumikan itu di dalam latihan yang bukan hanya senam yang hanya dihitung satu, dua, tiga, empat, lima, bukan. Tapi aku, kami, kamu, kalian, dia, mereka, lalu kita itu. Jadi, dan sebenarnya dalam Tai Chi ini kita sudah bersama dengan bertai chi bersama dengan ibu ketika baru menjadi janin, ya. Karena naik turunnya perut napas dari ibu itu sebenarnya Tai Chi, ya. Karena itu di dalam Tai Chi Nusantara itu ada sesi yang membebankan 9 bulan kita bertai chi bersama ibu kita tuh. Nah, lalu terus berkembang sampai lahir, terus lalu aku, kami, kamu, kalian, dia, mereka, kita, terjadi kesadaran humanisme itu terjadi. Tapi humanisme itu tidak cukup. Karena itu juga yang menjadi penyebab Perang Dunia Satu, Dua, ya, dan nanti bisa kalau nggak hati-hati bisa menjadi Perang Dunia Tiga kan, ya. Nah, karena itulah memang dalam Tai Chi ini ada sesi yang menyatukan chi bumi dengan bahwa menjadi bertemu dengan chi langit ketujuh itu, ya. Dan lalu diakhirin, ditutup dengan apa, gerakan yang diberi narasi di 4 samudera dan 5 benua, diceklik gini, semua orang bersaudara. Jadi karena itulah kita mau membawa Tai Chi ini ke dunia internasional itu. Mengapa? Karena Sekjen PBB juga sudah mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini akan menjadi ideologi PBB, ya toh, masa depan. Karena Declarations of Hum- apa, hak asasi manusia, Universal Declaration of Human Rights itu ternyata kagak cukup. Orang masih tetap hanya pada kekamian aja. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa itu hanya menjadi representasi dari kami-kami yang masing-masing mementingkan negaranya, kelompoknya masing-masing itu. Ya. Jadi mudah-mudahan Tai Chi kita ini bisa terus berkembang, ya, ke arah memberikan semangat pada hubungan internasional yang baik. Jadi kalau Anda lihat, ambillah satu contoh, Eropa dari England, London sampai ke Afghanistan itu terdiri daripada banyak sekali negara dengan bahasanya masing-masing. Ya, toh? Lalu Afrika yang segitu gede dari atas sampai ke bawah itu jaraknya sama dengan dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau Anda hidup di Afrika atau di Eropa, ya, Anda harus punya paspor, ya toh, dan lalu visa, dan akan kesulitan dalam bahasa. Ya toh, karena masing-masing punya bahasa sendiri, toh. Nah, yang
menjadikan Indonesia ini bisa jadi contoh bagi dunia adalah kalau Anda dari Sabang sampai Merauke, ya, itu hanya Anda perlu satu paspor Indonesia dan hanya KTP aja, ya, karena Anda merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Indonesia yang sudah menjadi bahasa nasional, ya, yang menyatukan ini semua. Cukup nggak apa KTP aja, karena Anda nggak perlu paspor kan, ya. Nah, contoh ini nanti bisa menjadi model untuk membangun perserikatan bangsa-bangsa di masa depan itu, ya, di abad ke-21 ini. Karena kalau gagal, ya akan terjadi perang nuklir gitu, yang menghancurkan semua itu. Nah, karena itu memang apa Daichi Nusantara ini bisa menjadi dibawa untuk ke dunia itu, ya. Misalnya dibawa oleh kontingen Garuda, ya, Indonesia yang di membantu perserikatan bangsa-bangsa untuk menjadi apa pengaman di daerah konflik, ya. Satu hari nanti kita akan diperlukan, cobalah kosakata aku, kami, dan kita ini bisa diajarkan di negara yang tempat yang sedang konflik gitu, supaya bisa menyelesaikan konflik itu. Dan karena ada narasi Ci bumi disatukan dengan Ci langit, kita menjadi manusia kosmis itu, ya. Sehingga kita sama-sama harus juga menjaga pelestarian alam semesta ini, ya. Pemanasan global, pencemaran, gitu. Senjata kimia, senjata biologis ini kan gila-gilaan, toh. Dijadikan malah menjadi lahan bisnis, toh. Nah, dengan demikian maka Daichi Nusantara ini akan menjadi bagian daripada diplomasi people to people di dunia ini, gitu. Berdampingan dengan politik luar negeri bebas aktif dari Indonesia, toh. Ya, jadi gitulah. Nah, setelah kita sukses mengembangkan itu, nah baru setelah pemilu selesai, kita minta ini dicetak ulang itu. Ya. Dan pada waktu diluncurkan, saya dalam diskusi peluncuran itu, saya memberi jejuluk pada Profesor Fuad Hasan sebagai kembalinya pendekar Raja Wali Sakti ini. Nah, dengan kesadaran bahwa munculnya eh, sekarang diikut sertakan neuroscience dengan ada profesor yang Stella ini, Kristi ini, maka dilengkapi dari orang-orang yang akan menyatukan dengan apa eh, masalah otak itu, cognitive science itu, sehingga dari psikosis itu menjadi neurosis itu dihandle secara komprehensif itu. Karena orang yang
berpikir eh, eh, berbasis neuroscience itu berpikir sistem itu, ya, bukan berpikir sebagai bagian-bagian. Karena sebelum ini memang an- ada pandangan dari Kartesian itu di dalam materi tidak ada sama sekali unsur psikis, spirit. Lalu di dalam spirit tidak ada sama sekali unsur materi. Ya, ini akhirnya di bypass atau dicerahkan oleh apa psikolog, ya, yang bernama apa sebentar saya lupa. Seorang psikolog bernama Jung, ya, C.J. Jung, ya, bahwa di dalam materi ada spirit, di dalam spirit ada materi, seperti yin dan yang itu. Siang bukan berarti malam, absen malam, tapi baru muncul nanti malam ketika maghrib, lalu membesar menjadi malam. Malam bukan berarti absennya siang, tapi baru kelihatan pada saat subuh itu. Jadi terus menerus hidup itu berputar demikian, ya, tanpa habis-habisnya. Karena itu manusia harus belajar mengetahui yang disebut sangkan parareng dumadi. Ya, oke, kita akhirin dulu pertemuan kita kali ini. Supaya jangan sampai lebih dari 10 menit ini. Karena budgetnya cuma 10 menit, ya. Oke, sampai jumpa.